We've tuned in. The call is clear. God is speaking. Can you hear? The question remains bold and true. Are you ready for change, or are you still waiting? Samuel was chosen, set apart. He obeyed God's voice with all his heart. You are also called to speak, to stand. Romans 12 verse 2. Be transformed by the renewing of your mind so that you may discern what is the will of God. You can't stay the same. You must decide. Will you step forward or running away? This is the moment, no time to delay. Will you get changed? Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Boleh kita mau bersama-sama berdiri pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia dan kelimpahan yang Kau berikan kepada setiap kami sampai pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Kau kerjakan atas hidup kami. Sebentar kami memulai ibadah ini Tuhan, Kau berkati dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, membersamai kami Tuhan. Kau hadir dalam pujian dan penyembahan umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, saya di dalam nama-Mu yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami percaya, Allah yang kami sembah. Haleluya, jemaat Tuhan katakan amin. Tulis
bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita sama-sama lebih lagi dengan penuh semangat, penuh dengan sukacita kita pujikan bahwa inilah hari kemenangan kita. Segala pujian pengagungan untukmu Tuhan. Dia bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu Tuhan, Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku sekarang. kami yakin Tuhan, kemenangan selalu ada buat setiap kami Yesus. Di tempat ini, haleluya. Puji Yesus Tuhan Dia membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Semua pujian hormat untuk Kau Tuhan. Dia bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, Karya terbesar dalam hidup kami. di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Di tempat ini Tuhan, kemenangan selalu ada dalam hati dan hidup kami Yesus. Yesus Tuhan berdaya, membebaskanku, Kita percaya kita dimenangkan oleh salib Kristus. Kita dimerdekakan. Haleluya. katakan kemenanganku. Amin.
Hadirat-Mu tempat terindah buat setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu tempat pemulihan buat setiap kami Yesus. Hadirat-Mu adalah kebebasan buat setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu. Tenggelam lebih lagi, lebih dalam Bapa. Penuhi ruang hati kami Tuhan dengan kasih dan damai sejahtera-Mu yang tidak bisa diberikan dunia Bapa. Kami mengkosongkan setiap hati kami Tuhan untuk hal-hal yang tidak penting buat setiap kami. Kami Engkau penuhkan Tuhan. Penuhkan Yesus. Penuh Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kepalsuanku sirna, kelemahanku hilang, hati yang keras Kau gantikan dengan kelembutan kasih-Mu. Kasih semula Kau bangkitkan, menyala di hatiku. Hadirat-Mu, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku di dalam
kesudahan sepanjang hidupku, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, selamanya. Kasih-Mu yang menjamah, kasih-Mu yang pulihkan setiap hati kami. Kasih-Mu Tuhan, bawa kami semakin mengasihi-Mu. Jamah setiap kami, jamah setiap kami, penuhi kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami, apapun kondisi kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bapa, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berfirman. Hanya Engkau Allah Roh Kudus yang berbicara atas setiap hati kami. Kuasai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kata-kata yang keluar boleh menyentuh setiap hati kami. Mengubahkan setiap kami. Membawa kami semakin mengasihi Engkau. Memulihkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Pagi hari ini kita mau belajar lebih lagi mengenal kasih Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus rindu, sangat rindu memulihkan setiap kita melalui kisah Petrus. Ya, oke. Mungkin bisa dibuka di Alkitabnya di Markus 14 ayat 30 sampai 31. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian. Kisah yang sering kali kita lihat, kita dengar, kita ingat kembali saat Paskah. Bagaimana Petrus waktu perjamuan yang terakhir, dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Kita baca ayat selanjutnya di Markus 14 ayat 68. Tetapi apa yang terjadi saudara? Penyangkalan Petrus yang pertama. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Waktu itu ada seseorang yang mengatakan kepada Petrus, "Engkau mengenal Yesus." Tapi dia menjawab, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Ayat berikutnya, penyangkalan Petrus yang kedua. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau adalah seorang Galilea." Dan penyangkalan Petrus yang ketiga. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Dan teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali."
Lalu ia menangis terseduh-seduh. Bagaimana kondisi Petrus saat itu? Dia adalah seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus. Bahkan saat Tuhan Yesus takut sebelum disalib dan berdoa di Taman Getsemani, Petrus adalah seorang murid yang diajak oleh Yesus untuk berdoa bersama-sama dengan dia dan berjaga-jaga. Tapi Petrus telah menyangkalnya sebanyak 3 kali. Mungkin saat itu Petrus sangat ketakutan dan dia hilang harapan. Seorang guru, seorang Tuhan, seorang sahabat yang sangat dekat, tiba-tiba ditangkap. Petrus sangat takut. Tapi saat Petrus menyangkal 3 kali, Petrus sangat menyesalinya. Dikatakan menangislah ia terseduh-seduh. Hati Petrus pasti sangat hancur saat itu, saudara. Dia telah menyangkal Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah penyangkalan Petrus, jika kisah Petrus berhenti sampai di situ, maka perbuatan Petrus akan menghantui seumur hidupnya. Penyesalan demi penyesalan akan terus memenuhi hatinya dan pikirannya. Di pikirannya akan terus berkata, kamu orang yang gagal, kamu mengkhianati Yesus, kamu menyangkal Tuhanmu, kamu orang yang tidak pernah berterima kasih. Tuhan gak akan pernah pakai kamu lagi. Itu yang akan terus ngiang-ngiang dalam pikiran Petrus, dalam kecamuk hatinya. Sepanjang hidupnya sampai dia meninggal. Tapi apa saudara? Tuhan Yesus Bapa sangat baik, sangat mengasihi Petrus. Tuhan bukan seorang manusia yang hanya mengejudge apa yang diperbuat Petrus yang salah. Tapi Tuhan setelah wafat dan bangkit, dia datang menemui Petrus. Kehidupan Petrus akan hancur selamanya jika Tuhan tidak mendatangi Petrus kembali. Tapi kasih Tuhan sungguh luar biasa. Jauh lebih besar daripada setiap kesalahan kita, setiap kegagalan kita. Yesus mendatangi Petrus dengan kasih karunia yang sangat besar, yang jauh lebih besar. Pagi ini Tuhan mau mengatakan apapun masa lalumu, apapun yang telah engkau lakukan, apapun kondisimu saat ini, seberapa jauh engkau pernah menyakiti hatinya dengan perkataan, dengan perbuatan, kasih karunia-Nya jauh lebih besar dari kegagalan setiap kita. Tuhan mendatangi setiap kita. Dikatakan di Yohanes 21 ayat 1 sampai 2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Tuhan menyapa mereka. Tuhan datang menemui murid-muridnya saat muridnya mencari ikan. Tuhan menanyakan, apakah mereka punya lauk pauk? Saat itu mereka sedang mencari ikan, tapi tidak mendapatkan satu ikan pun. Tapi Tuhan datang dan Tuhan memberikan instruksi di cerita itu, di kisah Alkitab, tebarkan jalamu. Dan saat mereka menurutinya, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Tuhan memulihkan kehidupan mereka
dalam materi. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja, saudara. Jauh kerinduan Tuhan untuk memulihkan hati Petrus. Saat Tuhan Yesus menemuinya di Danau Galilea, itu mengingatkan murid-muridnya saat pertama kali mereka berjumpa dengan Tuhan. Saat pertama kali Tuhan memanggil murid-muridnya. Petrus dipanggil Tuhan saat dia bekerja sebagai nelayan untuk pertama kalinya. Dan Tuhan menemui dia kembali saat Petrus sedang mencari ikan. Tuhan Yesus menemui Petrus di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Setelah Petrus menyangkalnya 3 kali. Singkat cerita, setelah itu Yesus bertanya kepada Petrus di Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus menjawab dengan sangat hati-hati, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jawaban yang sangat berbeda saat dia ditanya di perjamuan. Kali ini Petrus menjawab dengan sangat hati-hati. Dan saya percaya dengan hati yang penuh dengan penyesalan, tapi juga dengan hati yang penuh dengan cinta. Penyesalan akan dosanya, penyesalan akan penyangkalannya pada Yesus. Tapi dengan waktu yang sama, dia sangat mengasihi Yesus. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Di ayat 16 dikatakan, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Poin kedua yang kita pelajari, Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan nama Simon, saudara. Simon anak Yohanes. Dikatakan, Simon anak Yohanes. Tuhan bukan memanggil dengan nama Petrus. Tapi Tuhan memanggil nama Simon, nama awal sebelum Petrus menjadi murid Yesus. Tuhan mau membawa Petrus kembali ke titik awal lagi. Di titik di mana saat pertama kali Tuhan memanggil Petrus. Di tempat yang sama, saat Petrus bekerja sebagai nelayan, Tuhan memanggil dia. Dan dengan nama yang sama, Tuhan memanggil Simon. Bagaimana Tuhan Yesus membimbing Petrus dari awal lagi. Tuhan melupakan yang sudah, setiap kesalahan Petrus. Dan dia rindu Simon Petrus mengalami kembali kasih mula-mula. Kasih mula-mula, di mana saat Yesus memanggilnya, Petrus sangat antusias. Petrus langsung meninggalkan pekerjaannya dari keluarganya dan mengikut Yesus. Kasih mula-mula di mana
kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, saudara. Sama seperti setiap kita, Tuhan rindu memanggil kembali setiap kita. Apa panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Bagaimana Tuhan memanggil setiap nama kita? Lucia, Wendy, Tuhan memanggil dengan nama setiap kita. Masing-masing. Di mana Tuhan rindu bagaimana kita mengalami kembali kasih yang mula-mula itu. Kasih yang sangat besar, bagaimana kita merasakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, mencintai kita lebih dari segalanya. Bahkan mungkin saat kita pertama kali mengenal Tuhan, bagaimana Dia begitu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita merasakan kasih-Nya yang sangat luar biasa, memulihkan kita mungkin, menyelamatkan kita, menolong kita. Bagaimana Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita dan memenuhi kehidupan kita. Dikatakan di Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya, saudara, dengan memanggil nama setiap kita. Lucia, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus tidak menjawab dengan emosi lagi meskipun Tuhan bertanya sampai 3 kali kepadanya. Tapi Petrus dengan semakin bersungguh-sungguh dan mantap hatinya, dia mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Mungkin Petrus saat itu bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Tuhan bertanya sampai 3 kali? Apakah Tuhan meragukan kasihku? Apakah Tuhan meragukan setiap jawabanku? Yesus bertanya sampai 3 kali bukan karena Tuhan meragukan kasih-Nya Petrus. Karena Tuhan jauh lebih tahu isi hati Petrus. Tapi untuk menyatakan ada kasih karunia. Ada kasih karunia atas setiap penyangkalan Petrus. Kasih karunia-Nya selalu cukup untuk setiap kita, saudara. Setiap kesalahan kita, walaupun Petrus menyangkal 3 kali, tapi kasih karunia-Nya tidak pernah berubah. Apapun yang pernah kita lakukan, menyakiti hati Tuhan. Mungkin bukan menyakiti hati Tuhan, tapi kita mulai hampa. Kita mulai hambar. Kasih kita tidak seperti dulu lagi. Kasih kita tidak berapi-api seperti dulu lagi. Mungkin kasih kita kepada Yesus sudah mulai berkurang. Tapi kasih karunia Tuhan gak pernah berubah. Petrus gak pernah melupakan kegagalannya setiap hari. Tapi saat Petrus ditemui oleh Tuhan, Petrus tidak lagi hidup di dalam label pengkhianatannya. Tapi dengan identitas yang baru, orang yang dikasihi Tuhan. Yesus bangkit menemui setiap kita, saudara. Dan memanggil kita supaya kita tidak hidup di dalam penyesalan.
Salibnya telah menyelesaikan semuanya bagi kita. Setiap pikiran kita yang jahat, setiap hati kita yang kotor, Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib. Bahkan mungkin setiap kegagalan kita, Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib. Kita pernah gagal, tapi Tuhan gak pernah lupa setiap kita. Pagi ini kita mau kembali lagi berjalan di dalam anugerah-Nya dengan identitas yang baru, orang yang dikasihi Tuhan. Kasih-Nya bukan berdasarkan dengan apa yang telah kita lakukan, tetapi memang karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus membawa Petrus kembali ke titik awal, sekaligus membawa ke next level tugas pengembalaan. Tuhan rindu membawa kita kembali ke kasih yang mula-mula. Ada pemulihan. Pagi hari ini Tuhan mau memulihkan hati kita untuk membawa kita kembali mengasihinya, 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 mengasihinya lebih dari segalanya, lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Tuhan rindu membawa setiap kita untuk mau mengasihinya kembali. Lebih dari yang pernah kita rasakan kita mengasihi Yesus. Tuhan rindu membawa kita mengasihi lebih lagi dari yang pernah kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang ada di dalam hati kita. Saudara, Tuhan rindu membawa kita ke titik awal. Dan memanggil kita kembali masing-masing dengan nama saudara. Dan membawa kita ke next level. Apa panggilan Tuhan di dalam hidupmu, saudara? Tuhan rindu seperti Petrus mengembalakan domba-dombanya. Apakah mengembalakan domba hanya pekerjaan dari seorang gembala atau seorang pendeta? Tidak. Setiap kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengembalakan orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Apakah itu suamimu? Apakah itu anakmu? Apakah itu istrimu? Ataukah itu orang tuamu yang belum mengenal Tuhan? Atau sudah berlabel seorang Kristen tapi tidak benar-benar mengenal siapa Yesus? Ataukah itu sahabatmu? Sudahkah dia mengenal Tuhan dengan benar? Begitu banyak orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Teman kerja, teman sekolah, mungkin teman pelayanan di gereja. Tuhan akan taruh satu nama atau beberapa nama di hati setiap kita untuk kita mendoakannya, saling berbagi hidup, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bila kasih-Mu memulihkan setiap kami mengucap syukur. Seperti Engkau memulihkan Petrus Tuhan, Engkau memulihkan kami. Engkau menemui kami. Engkau memanggil nama setiap kami. Engkau mengingatkan kasih-Mu yang mula-mula itu. Kasih kami yang mula-mula Tuhan. Engkau mengingatkan kami. Engkau memenuhi hati kami dengan kasih-Mu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia. Selamanya
setia, kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna. Kasih-Mu tak pernah berubah Tuhan, berubah, tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia selamanya Tuhan. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, kasih yang tak pernah berubah, tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kau Bapa yang setia selamanya setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna. Sempurna, 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 itulah kasih-Mu. Sempurna, begitu sempurnanya. Sampai murid yang mengkhianati Engkau pun Engkau ampuni. Maka kami di antara yang hadir, meskipun orang lain tidak tahu, tetapi kalau ada yang pernah berkhianat kepada Engkau dan berkata aku tidak mengenal Yesus, maka segala dosa pengkhianatan itu sudah dikubur bersama dengan kematian-Mu, dan Engkau sudah bangkit membawa pengampunan. Maka tidak sia-sia air mata penyesalan, tidak sia-sia air mata pertobatan. Karena untuk menandaskan angka yang kudus, 3 kali Engkau menampakkan diri, yang ketiga kepada Petrus, dan 3 kali Engkau ingin menandaskan ada tidaknya kasih. Maka sebagaimana Petrus menyatakan kepada Engkau 3 kali, maka saat ini pula Tuhan meteraikan apa yang hendak kami katakan. Aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau. Maka segala dosaku Kau ampuni, segala dosaku sudah Engkau kubur, dan bersama dengan kebangkitan-Mu Engkau melawat kami dengan kasih karunia yang lebih besar daripada segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada Allah yang seperti Engkau, tidak ada penebus yang seperti Engkau. Bapak berkati hamba-Mu yang sudah digerakkan hatinya untuk menyampaikan firman kasih itu kepada kami. Maka segala apa yang sudah kami dengar dimeteraikan dalam jiwa kami, disimpan dalam ruang maha kudus dalam tubuh kami. Dan si jahat tidak akan bisa merogoh atau mencuri dan membuang firman ini. Tapi firman ini akan berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati bisnis pekerjaannya, berkati kedua anaknya. Kau memberkati dengan kesembuhan untuk Ethan, Kau sempurnakan. Hingga Bapak dipermuliakan dalam hati anak muda ini. Kedua anak yang bersekolah di Semarang, Bapak berkati dengan kecerdasan, dengan hikmat dari tempat maha tinggi. Terima kasih begitu bersuka cita kami di minggu pagi ini atas kasih-Mu yang luar biasa. Bapak, kami hendak mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur, bukan sebagai kewajiban,
tetapi sebagai tanda cinta kepada Engkau. Kau Bapa yang setia. Oh, Selamanya Kau setia, kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna. Oh, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kau Bapa, Kau Bapa yang setia, oh setia. selamanya Kau setia, kasih-Mu Padaku yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Bapak, tidak semua bisa berkumpul beroleh kesempatan bersama dengan kami. Maka saudara-saudara kami yang masih butuh pemulihan, butuh jamahan kasih-Mu, oleh karena berbaring sakit, Engkau beri kesembuhan ya Bapa. Engkau jamah Bapak Masirat, Engkau jamah Leonatan, Engkau jamah saudara-saudara kami yang lain yang membutuhkan perhatian ekstra dari tangan-Mu yang berlubang paku, yang penuh dengan kuasa dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan sukacita, berikan aliran kesembuhan, pemulihan mulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Begitu juga kami yang datang ke tempat ini dengan kerinduan. Kami butuh jamahan daripada-Mu oleh kuasa kebangkitan-Mu yang membawa sukacita, membawa kebangkitan, membawa kemenangan, membawa pemulihan sehingga Bapa dipermuliakan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, tersenyum kepada Engkau dengan kasih dan percaya. Bapa, inilah seluruh jemaat-Mu, tebusan-Mu yang Kau kasihi. Dicurahkanlah segala berkat, kemenangan, kemuliaan. Di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, serta penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya